Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan nih. Banyak nih teman-teman kita yang request, "Bang, dia tulus apa modus? Dia tulus apa modus?" Oke, kita akan lakukan pembacaan. Seperti biasa, saya tarik energi kamu. Pastikan kamu ada dalam pembacaan ini. Kalau rasanya nanti nggak cocok, jangan kamu paksakan pula. Takutnya orang itu modus malah dikira tulus pula. Ya, jadi berabe pula nanti teman-teman. Oke, dan juga di sini apa yang kartu ini katakan kalian sesuaikan juga dengan dunia nyatanya. Takutnya kartu hanya menarik 3 dari 10 sisi yang dia miliki, hanya 3 sisi baik yang dia tarik. Ya, 7-nya nggak baik, nggak ditarik oleh kartu ini. Oleh itu, kalian juga sesuaikan. Itu pesan saya. Oke? Saya tarik dulu untuk melihat energi kamu. Tuluskah dia apa modus? Nanti kita tarik ciri-ciri orang tersebut juga. Mari kita lihat dia tulus apa modus. Kartu pertama, buat kalian yang di sini ada gambarnya kartu The Crossroad. Kalian pandai mencari peluang. Kalian pandai di sini mencari jalan. Ya, ketika sedang ada masalah, kamu bisa mencari jalan keluarnya. Tetapi kamu lebih cenderung bingung nanti ketika apa? Ketika kamu dihadapkan oleh ada satu masalah, ada 3 jalan keluar. Kamu bingung nih bakalan nanti ngambil yang mana. Yang lebih cenderung seperti itu. Ketika pandai mencari jalan keluar, ketika jalannya lebih dari satu, kalian bakalan lama di sini menentukan jalan itu. Itu yang pertama. Selanjutnya ada gambaran kartu The Child. Kamu di sini saya melihat memiliki energi dan aura yang positif. Yang mana di sini mencoba untuk selalu ceria, yang di sini mencoba untuk selalu tersenyum, ya, memperbanyak tertawa. Yang mana di sini itu bisa mendatangkan hal-hal yang positif, mendatangkan pembaharuan juga nih di dalam diri kalian. Kalau kita ikutkan, contoh kita ada masalah yang berat, kita bawa bersedih, kita bawa di sini down, lama-lama energi yang datang juga down. Ya, hal-hal yang datang juga nanti di sini lemah semua. Gitu. Jadi ini hal yang bagus ketika walaupun hal berat kamu lalui, tapi kamu berusaha untuk tetap positif, pasti ya nanti bakalan hal positif juga datang karena dia terpancing dengan energi positif kamu. Gitu. Selanjutnya juga ada gambaran kartu The Bucket. Buat kamu yang pandai menghargai, apapun yang kamu dapati, kamu sedang ada masalah, kamu sedang ada tantangan, kamu dihadapkan oleh banyak pilihan tadi, kamu belum menemukan jalan pilihan, kamu mencoba tetap bersyukur, tetap ikhlas. Ya, kamu pandai menghargai apapun yang sedang kamu alami, orang-orang yang datang kepada kamu, kamu bisa menghargai hal itu. Nah, energi berikutnya di sini ada kartu di jurnal. Kamu bisa mengambil pembelajaran. Kamu mau belajar dari suatu permasalahan ini. Contoh kamu datang, ada masalah yang datang, ya, banyak tantangan yang datang. Ketika kamu bisa melewatinya, kamu mengambil pembelajaran dari sana. Sehingga nanti kalau masalahnya datang lagi, kamu udah tahu nih, oh ini seperti ini nih menyelesaikannya. Ya, buat teman-teman kita yang mau di sini mempelajari suatu kondisi, suatu permasalahan. Oke, selanjutnya di sini kamu menjadi orang yang berkembang terus, orang yang kuat, orang yang kokoh ke depannya. Kenapa? Karena di sini kamu mau belajar, kamu pandai menghargai, kamu pandai bersyukur, kamu mencoba untuk tetap positif, kamu bisa mencari jalan. Walaupun nanti jika jalannya lebih dari satu kamu bingung, ya, tapi kamu di sini bakalan nanti lebih bijak lagi. Karena lama-kelamaan semakin banyak yang kamu lalui, semakin banyak pula ilmu yang kamu dapatkan. Gitu, itu ciri-ciri energi dari pembacaan kali ini. Oke, untuk zodiaknya yang pertama ada gambaran kartu Libra, lalu ada Leo, kemudian juga ada gambaran di sini Sagittarius, kemudian Pisces, dan ada kartu Capricorn. Lebih kuat zodiaknya ke arah yang telah saya sebutkan ini. Gitu. Selama kamu merasakan, bang, ini energi saya banget, gak masalah, coba kamu ikuti dulu. Ya, mana tahu ini cocok buat kamu juga. Gitu, kita tarik beberapa kartu untuk melihat ciri-ciri orang tersebut. Baru kita lihat moduskah dia ataukah tulus. Kartu pertama, ada gambaran kartu ular. Wah, kartu ular ini biasanya lebih identik ke arah negatif nih teman-teman. Ciri-ciri yang pertama di sini, dia adalah seseorang yang mungkin memiliki ego, ya, dan juga di sini jika menjalin hubungan nanti dia bisa bersifat posesif, atau juga dia di sini juga memiliki keinginan yang kuat,
Yang mana nanti perlahan-lahan bisa menjadi ego nih teman-teman, seperti saya katakan tadi di awal. Ya, ada gambaran kartu The Snake. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya ketika dia suka sama sesuatu hal, dia bakalan berusaha kejar. Ya, ketika dia udah dapat, dia bakalan jaga. Tapi kalau berlebihan nanti malah jadi negatif. Ya, keinginan yang berlebihan jadi obsesi. Ya, ingin melindungi berlebihan jadi posesif. Begitu. Itu tipe yang pertama. Selanjutnya ada gambaran kartu The Crossroad. Kartu ini bisa berarti tentang, ini sama nih seperti kamu nih. Ya, dia bisa mencari jalan, mencari peluang, tetapi kalau dihadapkan lebih dari satu, dia juga bakalan bingung. Gitu. Oke. Selanjutnya juga ada gambaran di sini kartu The House. Orang ini lebih cenderung dia tertutup sama orang-orang yang baru dikenal, terbuka sama orang-orang yang udah dekat. Jika kamu merasakan nanti di orang ini ketika awal-awal kenal dia tertutup, sekarang udah terbuka, bisa jadi ini yang dimaksudkan oleh kartu ini. Oke, ciri-ciri yang awal tadi dia memiliki keinginan kuat, dia juga sedikit posesif, dia juga sedikit cemburuan, ya. Kemudian juga di sini dia pandai mencari jalan keluar, walaupun nanti dihadapkan lebih dari satu dia bingung. Ya, atau juga di sini kartu ini bisa berarti, saya bacakan juga ya teman-teman ya. Kalian sesuaikan aja nanti ini sebagai kewaspadaan kita. Kartu The Crossroad ini juga bisa berarti tentang orang yang memiliki banyak jalan, orang yang memiliki juga mungkin banyak gebetan. Saya artikan juga seperti itu. Nanti kalian sesuaikan aja, jadi tetap waspada aja kita teman-teman. Gitu ya. Karena dia di sini dapat memilih. Gitu. Mungkin di sini kamu, di sini ada orang lain, di sini ada orang lain. Jadi dia masih mencari. Itu hal yang biasa nih. Biasanya kita ada dekat beberapa orang, kita bakalan cari orang yang mana yang paling baik buat kita. Gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan terlalu over sama orang ini. Takutnya dia memilih orang yang lain nantinya, kamu terluka. Kamu sedih. Ya, kalau bisa kita jangan terlalu baper, jangan terlalu di sini mengharap. Kita jalanin aja. Kalau selama kamu bisa bawa enjoy, nggak masalah. Bang, saya bawa enjoy aja kok, saya nggak terlalu mengharapkan. Kalau dia mau, nggak masalah. Dia mau chat saya, nggak masalah. Saya bawa happy aja, nggak masalah. Gitu. Ya, intinya jangan terlalu over. Kenapa? Karena di sini saya melihat bisa jadi seperti itu juga. Ya, atau jangan-jangan di sini kamu juga nih. Kamu juga ada dekat sama beberapa orang. Kamu juga memilih kalau iya, mungkin kalian mirip nih. Ya, kalau iya berarti kalian mirip gitu. Jadi intinya di sini dia saat ini sedang mencari seseorang yang tepat, seseorang yang menurut dia terbaik untuk dijadikan pasangannya dia. Gitu. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat modus apakah tulus. Jadi kalau dari 3 kartu ini aja kita udah bisa mengartikan nih teman-teman. Ya, orang ini kalau dikatakan tulus, nggak terlalu juga. Karena apa? Karena dia di sini ingin mencari yang terbaik. Ya, dia masih ada melihat-lihat di sini. Orang ini tepat nggak buat saya? Orang ini pantas nggak buat saya? Dia masih mempelajari kamu juga. Itu mungkin udah terjawab ya, tulus apakah modusnya? Tapi dikatakan modus nggak juga. Ya, biasanya kan orang tulus ini bisa menerima kita apa adanya. Ya, dia bisa menerima kekurangan kita, dia bisa menerima kita apa adanya. Ya, kalau dikatakan tulus dia juga enggak, katakan modus juga enggak nih kelihatannya. Dia ingin cari yang terbaik bagi dia aja. Gitu. Kita tarik beberapa kartu lagi. Yang pertama, ya, saat dia terhubung sama kamu, dia bisa menghargai kamu. Ya, dia bisa menghargai perilaku kamu yang seperti ini, kamu yang begini, ya dia hargai. Dia nggak ada di sini seperti saya katakan mengejek, dia nggak ada di sini merendahkan, nggak ada. Ya, dia masih mempelajari kamu, dia masih melihat-lihat kamu, gitu. Ya, dia hargai semua apa yang ada dalam diri kamu, ya perilaku kamu, ya cara kamu berpenampilan dia hargai itu. Tapi yang namanya kita saat ingin mencari yang terbaik, tentu nanti dibandingkan dengan beberapa hal. Mungkin lebih ke arah seperti itu. Dia masih melihat nih, apakah kamu orang yang tepat buat dia atau enggak. Ya, dia udah menghargai kamu nih. Dia cari, kamu nih ada enggak nih? Ya, ada enggak apa yang saya cari di dalam diri kamu? Gitu. Mungkin orang ini dia ingin ke jenjang yang serius. Oleh karena itu dia enggak mau salah langkah. Kita enggak dapat juga menyalahkan orang ini. Rata-rata manusia juga seperti itu. Ya, kita dekat sama seseorang, kita pelajari. Pantas gak orang ini jadi pasangan kita? Kita enggak dapat menyalahkan dia juga. Gitu. Ya. Selanjutnya ada gambaran kartu The Cross. Ya, menurut dia di sini kamu ini adalah orang yang bertanggung jawab. Ya,
Dia lihat dari situ terlebih dahulu. Dia lihat dari situ, dia ingin mencari apa yang sesuai kriteria dia juga gitu. Selanjutnya dia melihat kamu adalah seseorang yang penyayang juga di sini. Ya, atau coba kita rubah dulu ya kalimatnya teman-teman. Mungkin ya mohon maaf nih, jadi mungkin sedikit bingung teman-teman nantinya. Jadi dia di sini mungkin dia ingin mencari sosok yang bisa menghargai, sosok yang di sini bisa menjadi jawaban apa yang dia perlukan, sosok yang bisa bertanggung jawab, sosok yang bisa mencintai dia apa adanya. Mungkin lebih tepat seperti itu. Ya, dan sosok yang di sini bisa mendatangkan pembaharuan di dalam dirinya dia. Itu yang dia cari. Ya. Yang dia cari tipe yang seperti itu. Intinya seperti saya katakan tadi juga, dia bakalan menghargai kamu, dia bakalan di sini mencari apakah kamu ini ada nggak sesuai kriteria dia atau tidak, apakah kamu di sini bertanggung jawab, apakah di sini kamu bisa memberikan rasa sayang dan rasa cinta kepada dirinya, apakah kamu bisa mendatangkan pembaharuan di dalam dirinya, gitu. Jadi ketika dia udah bertemu kamu, mungkin dia udah melihat nih, orang ini juga bisa nih memberikan rasa sayang, juga bisa bertanggung jawab, tapi nggak tahu nih apakah keputusan finalnya bagaimana. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dikatakan tulus, nggak juga. Dia masih mempelajari kamu, sesuai nggak diri kamu sama keperluan dia. Gitu. Dikatakan modus, nggak juga. Gitu ya. Dia mungkin ingin mencari pasangan yang serius. Jadi dia ingin mencari orang yang cocok dan tepat buat dia. Gitu. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Kartu pertama ada gambaran di sini. Masih ada batasan di antara kamu dan dia. Masih mungkin ada gambaran dia belum sepenuhnya di sini menetapkan pilihan kamu ini orang yang tepat atau enggak. Jadi enggak segera nih. Dia masih mempelajari kamu secara perlahan-lahan, menentukan apakah kamu ini cocok atau enggak gitu. Karena dia enggak mau lagi nih jalin hubungan enggak lama putus. Jalin hubungan enggak lama dia sedih lagi, berpisah lagi, dia enggak mau, udah capek mungkin. Gitu. Oleh karena itu dia ingin cari orang yang tepat, orang yang cocok buat dia. Karena dia pernah kemarin dikhianati, pernah ternyata terhubung sama seseorang yang salah. Oleh karena itu dia lebih selektif sekarang, lebih ingin pilih-pilih agar apa? Agar di sini dia bisa menjalin hubungan yang kokoh. Ya, bisa menjalin hubungan yang mana hubungan ini semakin berkembang semakin waktu. Ya, semakin baik semakin waktu. Gitu. Dia nggak mau di sini. Ya, pada akhirnya ujung-ujungnya hanya saya yang terlalu mencintai. Pasangan saya enggak. Dia nggak mau, dia udah capek. Jadi bisa juga saya katakan orang ini kalau kamu adalah orang yang tepat buat dia, dia bakalan tulus. Dia bakalan jaga kamu. Gitu. Karena dia udah tahu bagaimana rasanya disakiti, bagaimana rasanya ditinggalkan, dia udah tahu. Ya. Jadi itu pula teman-teman, kalau kita jatuh cinta ataupun di sini dekat sama seseorang yang pernah terluka, biasanya orang tersebut cenderung bakalan bisa menghargai kita lebih jauh. Biasanya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada juga beberapa orang yang di sini dia terluka, tapi dia malah melampiaskan kekesalan dia kepada orang lain. Ada juga tipenya seperti itu. Intinya saya harapkan kalian bertemu sama orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa di sini melakukan kalian ataupun mengetreat kalian dengan baik, gitu ya, memperlakukan kalian dengan baik. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle, oke? Atau juga jika kalian terhubung sama seseorang yang udah memiliki anak. Ya, dia jadi selektif. Karena apa? Karena di sini kamu bakal menjadi sosok ayah atau sosok ibu bagi anak-anaknya juga. Gitu. Atau bagi di sini yang masih single ataupun kamu dekat sama seorang yang masih single, dia mencari pasangan yang mana orang ini enggak terlalu kekanak-kanakan. Gitu. Dia ingin cari orang yang pemikirannya udah matang. Gitu. Jadi dia terhubung sama kamu ini, dia sedang memperjuangkan, sedang mencari, bisa enggak orang ini, pantas enggak orang ini, cocok enggak orang ini buat diri saya, katanya dia seperti itu. Ya, dan juga di sini ada gambaran finansial dan karir. Ya, dia juga di sini ingin mencari seseorang yang mana finansial dan karirnya juga bisa dikatakan juga jelas. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan, orang-orang memiliki semua preferensi masing-masing. Ya, kita tidak dapat menyalahkan. Karena memang ini hal yang penting. Gitu. Ya, atau juga dia ingin mencari seseorang yang sesuai budgetnya sama gajinya dia, nggak terlalu boros, nggak terlalu di sini royal gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu juga. Ya, dia ingin mencari seseorang juga yang tulus sama dia, yang mau memaafkan nanti kesalahan dia. Ya, dia tahu dia ini nggak sempurna, dia ini juga manusia biasa.
Dia ingin mencari seseorang yang bisa memaafkan dirinya ketika berbuat kesalahan, mau menasehati dia, gitu. Ya, jadi ada gambaran seperti itu, teman-teman. Jadi, apakah dia modus atau tulus? Jawabannya di sini modus enggak juga, tulus enggak juga. Ya. Tetapi dia bakalan tulus ketika apa? Ketika jika kamu adalah orang yang tepat buat dia. Gitu. Jadi jika kamu memang ingin bersama dia, yang dia cari adalah sosok bertanggung jawab, sosok yang bisa di sini menjadi pelengkap buat dia, menjadi seseorang yang bisa menemani dia, gitu. Jadi juga sosok yang bisa memberikan cinta dan sosok yang bisa membawa pembaharuan di dalam dirinya dia. Jadi kira-kira seperti itu. Saya harapkan ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.